Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ingin hidup kalian berkah dan banyak rezeki? Selain berikhtiar dan berdoa, ternyata ada tanaman pembawa rezeki menurut Islam yang bahkan tanaman-tanaman ini telah disebutkan di dalam Al-Quran. Bagi umat muslim, Al-Quran dijadikan sebagai sumber pengetahuan, penuntun, dan rujukan dalam menjalani kehidupan. Bahkan Al-Quran juga telah menjelaskan tentang beberapa tanaman di dalamnya. Ternyata ada banyak tanaman yang disebutkan di dalam Al-Quran, dan beberapa di antaranya dipercaya dapat membawa rezeki bagi pemiliknya. Setidaknya terdapat 7 jenis tanaman yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan dapat membawa rezeki. Lantas, apa saja tanaman tersebut? Berikut ini adalah 7 tanaman pembawa rezeki menurut Islam yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran yang dapat kalian ketahui. Tanaman pembawa rezeki menurut Islam adalah 1. Tanaman kurma. Tanaman pembawa rezeki menurut Islam yang pertama yaitu tanaman kurma atau Fucus dactylifera. Tanaman kurma memiliki banyak manfaat untuk kesehatan seperti melancarkan pencernaan, sebagai penambah energi serta mampu mengurangi resiko penyakit jantung dan stroke. Selain itu, buah kurma juga sangat bagus dikonsumsi bagi kalian yang sedang menjalani program diet, karena buah kurma kaya akan vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh. Kurma telah disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran dalam surah Maryam ayat 26 yang berbunyi, "Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu." 2. Tanaman zaitun. Tanaman pembawa rezeki menurut Islam yang selanjutnya yaitu tanaman zaitun atau Olea europhae. Pohonnya diketahui menghasilkan sebuah buah bernama zaitun, sehingga oleh banyak orang yang sering disebut sebagai pohon zaitun. Buah zaitun dapat dipadukan dengan berbagai macam jenis makanan, bahkan buah zaitun dapat dibuat menjadi minyak yang memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan dan kecantikan. Buah zaitun memiliki manfaat antara lain mampu memecah batu ginjal, dapat mengurangi diabetes sehingga dapat menambah nafsu makan. Tanaman zaitun juga telah disebutkan berulang kali di dalam Al-Quran, dan salah satunya ada di dalam surah An-Nahl ayat 11 yang berbunyi, "Dengan air hujan itu dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir." 3. Tanaman anggur. Tanaman pembawa rezeki menurut Islam yang berikutnya adalah tanaman anggur atau Pithecus vinifera. Buah anggur diketahui memiliki manfaat untuk membantu melancarkan pencernaan, mengurangi resiko terkena serangan penyakit jantung hingga mampu mendorong produksi darah. Tanaman anggur telah disebutkan di dalam Al-Quran pada surat Al-Isra ayat 91 yang berbunyi, "Atau engkau mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu engkau alirkan di celah-celahnya sungai yang deras alirannya." 4. Pohon pisang. Pohon pisang atau Musa paradisiaca diyakini dan dianggap sebagai salah satu buah surga sesuai dengan nama latinnya. Buah pisang diketahui dapat merangsang memori dan mengaktifkan pikiran. Selain itu, manfaat lain yang dapat diperoleh setelah mengkonsumsi buah pisang yaitu dapat melancarkan sistem pencernaan dan menurunkan berat badan. Tanaman pisang juga telah disebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Waqiah ayat 29 yang berbunyi, "Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya." 5. Buah tin. Tanaman ini sangat istimewa karena disebutkan dalam Al-Quran, bahkan namanya termasuk ke dalam salah satu surat di dalam Al-Quran dan termasuk tanaman yang populer dalam budaya Islam. Buah tin diketahui memiliki banyak manfaat bagi kesehatan manusia, seperti dapat mencegah munculnya tumor, membantu menyembuhkan diabetes, mengatasi hipertensi, mencegah penyakit jantung, mengobati anemia, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buah tin juga telah disebutkan di dalam Al-Quran surah At-Tin ayat 1 yang berbunyi, "Demi buah tin dan buah zaitun." 6. Pohon delima. Pohon delima diketahui memiliki manfaat yang menguntungkan bagi manusia seperti dapat menunjang kesehatan fisik dan kecantikan tubuh. Buah delima telah disebutkan sebanyak 3 kali di dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-An'am ayat 99 dan ayat 141 serta surat Ar-Rahman ayat 69. Hal tersebut tentu saja membuat pohon delima begitu istimewa.
7. Pohon bidara. Tanaman pembawa rezeki menurut Islam terakhir adalah pohon bidara. Pohon bidara dipercaya merupakan tumbuhan surga pembawa berkah yang ada di dunia saat ini. Di dalam Al-Quran, daun bidara dikenal dengan nama daun sidr. Daun bidara sering sekali digunakan sebagai obat herbal yang dinilai sangat ampuh dan efektif untuk mengobati berbagai macam gangguan kesehatan. Manfaat yang diperoleh dari daun bidara antara lain, yaitu dapat mempercepat penyembuhan luka, mengeringkan luka, meredam gangguan lambung hingga dapat mengobati keputihan. Pohon bidara juga telah disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Waqiah ayat 28 yang berbunyi, berada di antara pohon bidara yang tak berduri. Sahabat yang beriman, itulah 7 tanaman pembawa rezeki menurut Islam yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, dalam ajaran Islam dijelaskan setiap segala sesuatu pasti memiliki balasan. Baik balasan di akhirat, bahkan ada juga yang langsung dibalas oleh Allah saat di dunia, tergantung jenis dosa atau kemaksiatan yang telah dilakukan seseorang. Sebab jika melakukannya dan tidak segera bertaubat, maka akan langsung diberi balasan oleh Allah di dunia, berupa hidup terhina hingga ditutup pintu rezekinya. Setiap pribadi manusia akan ditangguhkan dosa yang diperbuatnya hingga hari kiamat. Namun terdapat 3 dosa besar yang balasannya akan disegerakan oleh Allah di dunia. Menurut hadis dari Al-Hakim, Rasulullah SAW pernah bersabda, setiap dosa akan diakhirkan balasannya oleh Allah hingga hari kiamat kecuali al-baghi, dolim, durhaka kepada orang tua, dan memutuskan silaturahmi. Allah akan menyegerakan di dunia sebelum kematian menjemput. 1. Berbuat zolim. Zolim adalah perbuatan melampaui batas dalam melakukan keburukan. Perbuatan zolim dapat mengotori hati seperti sombong, dengki, gibah, fitnah, dusta, dan lain sebagainya. Karena itu zolim termasuk dari dosa besar. Manusia yang zolim akan mendapatkan balasan di dunia dan siksaan pedih di akhirat, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 42. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zolim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. 2. Durhaka kepada orang tua. Tiap buruk dan tidak menghormati serta tidak menyayangi kedua orang tua adalah sikap yang sangat tercela, karena merekalah penyebab keberadaan kita di dunia. Jika sikap ini dilakukan, maka akan mengundang kemurkaan dari Allah di dunia ini, antara lain dalam bentuk pembengkangan sikap yang dilakukan anak-anak mereka. Karena itu, sikap ihsan baik dalam ucapan maupun perbuatan merupakan suatu kewajiban agama sekaligus merupakan suatu kebutuhan, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka ucapan yang mulia. 3. Orang yang memutuskan silaturahmi. Islam tidak menyukai orang-orang yang memutuskan tali persaudaraan. Islam mengancam dan mengecam secara tegas orang-orang yang memutuskan tali persaudaraan. Dalam hal ini Rasulullah bersabda dari Abu Muhammad Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam begitu tegas terhadap hubungan baik sesama manusia. Oleh karena itu, orang yang tidak mau berbuat baik dan justru memutuskan persaudaraan, Islam pun memberikan ancaman yang keras, yakni tidak akan masuk surga sebagai balasannya. Sungguh mengerikan. Sahabat yang beriman, itulah 3 dosa besar yang disegerakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.